Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, di mana materi kedua ini ada 6 poin pembahasan. Yang pertama, hukum pemantulan cahaya. Yang kedua, penjelasan dan contoh pemantulan baur. Yang ketiga, perjalanan sinar dan sifat bayangan akibat cermin datar. Yang keempat, ukuran cermin minimum agar dapat melihat seluruh tubuh atas ke bawah. Yang kelima, ilustrasi pembentukan bayangan dari benda di antara dua cermin datar yang membentuk. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, prinsip kerja periskop. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hukum pemantulan cahaya. Di sini kita akan melihat sebuah video. Nah, dari video ini, di sini ada sebuah laser pointer dan cermin datar. Jika seberkas laser diarahkan pada permukaan cermin dalam suatu ruangan, maka kita akan melihat berkas sinar dipantulkan dari cermin. Nah, sinar laser ini menunjukkan cermin disebut sinar datang. Lalu, sinar yang dipantulkan dari cermin dikenal dengan sinar pantul. Garis putus-putus yang berpotongan antara sinar datang dan sinar pantul tegak lurus dikenal dengan garis normal. Di sini dapat diasumsikan bahwa terdapat titik A, P, B, dan N. Garis AP merupakan sinar datang, garis PB merupakan sinar pantul, garis PN merupakan garis normal. Sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal disebut sudut datang, yaitu I. Dan sudut yang dibentuk antara sinar pantul dan garis normal disebut sudut pantul atau R. Di sini ada hukum 1, di mana sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada suatu bidang. Nah, perhatikan koordinat Cartesius 3 dimensi berikut. Misalkan bidang XY merupakan permukaan cermin datar seberkas sinar datang melalui bidang YZ. Sinar ini akan memotong sinar XY di titik P. Dari titik P dapat ditulis garis normal sejajar dengan sumbu Z. Nah, sinar pantul pasti berada di bidang YZ, sama dengan sinar datang. Gambarnya itu bukan seperti ini. Gambar akhirnya bukan seperti ini. Bukan seperti ini pula. Akan tetapi, inilah yang dimaksud dengan sinar datang, garis normal, dan sinar pantul benda di suatu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Ada seberkas sinar datang dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Sinar ini akan memotong sumbu X di titik P. Dari titik P dapat dilukis garis normal sejajar dengan sumbu Y. Nah, gambar akhirnya itu bakal seperti ini. Kan tetapi, gambar akhirnya bukan seperti ini. Ataupun seperti ini pula. Akan tetapi, inilah yang dimaksud dengan sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu penjelasan dan contoh pemantulan baur. Pemantulan difus atau pemantulan baur, diffuse reflection, adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan benda yang tidak rata, di mana berkas sinar cahaya pantulnya mempunyai arah yang tidak teratur atau baur. Nah, seluruh sinar-sinar yang sejajar yang mengenai permukaan tidak rata dengan sudut datang yang sama akan dipantulkan dengan sudut pantul yang berbeda-beda. Maka disebut dengan pemantulan difus atau baur. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu perjalanan sinar dan sifat bayangan akibat cermin datar. Cermin datar memiliki permukaan yang datar, tidak melengkung. Cahaya yang datang dengan sudut tertentu akan dipantulkan dengan sudut yang sama. Hal ini menyebabkan bayangan yang terbentuk sama ukurannya dan jaraknya dari cermin. Kita putar video. Nah, misalkan titik A berada di depan cermin. Titik A ini akan menerima sinar dari lingkungan dan dari berbagai arah. Sebagian sinar diserap dan sinar-sinar yang lainnya dilepaskan kembali. Oleh karena itu, titik A sebagai sumber cahaya.
titik A melepaskan dua sinar. Sinar ini mencapai titik C1 dan C2 pada cermin. Berdasarkan hukum pemantulan sinar yang mencapai cermin akan dipantulkan di mana besar sudut datang akan dengan sama dengan sudut pantul. Sinar pantul ini seolah-olah berasal dari cermin. Dengan memperpanjang sinar pantul, kita akan menemukan perpotongan antara keduanya di satu titik. Kita sebut dengan titik A aksen. Suatu benda nyata pada dasarnya terdiri banyak sekali titik-titik. Dengan prosedur yang sama, semua titik ini juga mempunyai bayangan pada cermin. Berdasarkan analisa ini, kita bisa menyimpulkan beberapa sifat bayangan pada cermin datar. Di sini ada 5 sifat bayangan. Yang pertama, bayangan terletak di bidang cermin dan sifatnya maya. Bayangan terletak di belakang cermin dan sifatnya maya. Yang kedua, ukuran bayangan sama dengan ukuran bendanya. Lalu yang ketiga, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang keempat, bayangan tegak dan menghadap berlawanan arah terhadap bendanya. Dan yang terakhir itu yang kelima, garis yang menghubungkan titik teratas benda dan bayangannya akan tetap lurus terhadap bidang cermin. Demikian juga titik yang lainnya. Kita masuk ke pembahasan poin materi yang keempat, yaitu ukuran cermin minimum agar dapat melihat seluruh tubuh. Untuk mengetahui berapa panjang cermin datar yang dibutuhkan agar seluruh tubuh terlihat, kita harus menganalisis secara geometris bangun-bangun datar yang terbentuk dari hasil perambatan sinar-sinar datang dan sinar pantul di gambar sederhana ini. Dari gambar ini menunjukkan bahwa garis AB adalah tinggi manusia, sedangkan A double aksen, B double aksen adalah tinggi bayangannya. Lalu, A aksen dan B aksen adalah panjang minimum cermin yang dibutuhkan agar seluruh badan terlihat. Berdasarkan hukum Stanlius, sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Karena A aksen, B aksen adalah panjang minimum cermin, sedangkan AB adalah tinggi manusia, maka didapatkan rumus untuk menentukan panjang minimum yang diperoleh dari hasil akhirnya, yaitu panjang cermin minimum sama dengan setengah kali tinggi badan. Di sini ada satu buah contoh soal. Hitunglah panjang minimum suatu cermin yang dibutuhkan agar seorang penari memiliki tinggi badannya 140 cm agar dapat melihat seluruh tubuhnya. Maka, panjang cermin minimum sama dengan setengah kali 140 cm. Maka hasilnya 70 cm. Jadi, seorang penari tersebut dapat melihat seluruh tubuhnya apabila berdiri di depan cermin datar yang panjangnya itu 70 cm. Kita masuk ke pembahasan materi yang kelima, yaitu tentang ilustrasi pembentukan bayangan dari benda di antara dua cermin datar yang membentuk. Nah, di sudut 60 derajat, tarik garis lurus dari cerminnya dan jarak ini pastikan sama ya. Maka akan mendarat di lingkarannya. Ini terhadap cermin yang pertama. Lalu terhadap cermin yang kedua dapat dipantulkan, pasti tegak lurus. Kemudian bayangan ini dipantulkan lagi yang dengan cermin yang pertama. Sekarang cermin yang kedua. Nah, sekarang pantulkan lagi dengan jarak sama dan siku-siku ini. Maka bayangan ini akan menghasilkan bayangan yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Kemudian dari bayangan keempat dipantulkan lagi tegak lurus dan jarak yang sama, maka bayangan kelima didapatkan. Sehingga dari hasil bayangan ini didapatkan 5 bayangan.
kita masuk ke yang terakhir, yaitu prinsip kerja periskop. Periskop merupakan alat optik untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi. Periskop sederhana dapat dibuat dengan menggunakan tabung yang diberikan cermin paralel yang saling berhadapan dengan sudut 45 derajat pada setiap sisinya. Periskop sederhana sering digunakan sebagai alat untuk melihat ketika dihalangi kerumunan orang. Periskop yang canggih biasanya ditemukan pada kendaraan tempur, lapis baja, dan kapal selam. Periskop berfungsi untuk melihat permukaan laut tanpa memunculkan badan kapal selam. Nah, di sini ada contoh di mana sebuah periskop ini terdiri atas dua buah lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa okuler serta dua buah prisma siku-siku yang sama kaki. Ketika seberkas cahaya mengenai lensa objektif, cahaya tersebut akan diteruskan menuju prisma siku-siku yang pertama. Nah, dari prisma siku-siku yang pertama ini akan memantulkan berkas cahaya terhadap cahaya tersebut menuju ke prisma siku-siku kedua. Maka, berkas cahaya yang menembus prisma siku-siku kedua akan diteruskan ke lensa okuler.